Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa salatuhu wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila zalzalati sa'ati la raiba fiha, amma ba'du. Ikhwati wa akhwati jamaah pengajian Sumedang mengaji, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita semua nikmat yang sangat agung, nikmat berupa kekuatan, kesehatan, keamanan, sehingga kita semua bisa melangkahkan kedua kaki kita menuju salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah dalam rangka menambah kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua untuk melaksanakan berbagai macam ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang diharapkan dan diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ikhwatal Islam, jamaah pengajian rahimani Allah wa iyyakum ajmain. Kita lanjutkan kajian kita membacakan salah satu karya ulama besar, yaitu kitab Tauhid alladzi huwa haqqullah 'alal 'abid, yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibni Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala, dan kita telah sampai kepada bab yang keberapa ini? Yang kelima ya. Bab tafsir tauhid wa syahadati an la ilaha illallah. Bab tafsir, penjelasan tentang tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Ini adalah bab terakhir di dalam muqaddimah. Jadi bab terakhir di dalam muqaddimah yang disebutkan oleh penulis muqaddimah tentang tauhid. Sebelumnya penulis menjelaskan tentang definisi tauhid, kemudian bahayanya syirik, keutamaan tauhid juga penulis menyebutkan, termasuk ke dalam 70.000 golongan yang masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Kemudian juga sebelumnya penulis menyebutkan tentang bab wajibnya kita takut terjerumus ke dalam kesyirikan. Dan hari ini penulis ataupun di dalam bab ini, sebelum masuk ke dalam rincian-rincian yang akan beliau sebutkan, itu rincian-rincian tentang penjelasan macam-macam kesyirikan, ya, baik itu termasuk syirik kecil ataupun syirik besar, maka beliau sebutkan setelah bab ini. Jadi setelah muqaddimah ini masih muqaddimah, maka setelahnya, bab-bab setelahnya itu penulis menyebutkan tentang rincian-rincian tentang perbuatan-perbuatan syirik. Ya, rincian-rincian perbuatan syirik yang harus kita lakukan. Kita mempelajari kesyirikan supaya kita tidak terjerumus ke dalamnya. Ya, supaya kita tidak terjerumus ke dalamnya. Nah, qala al-mu'allif rahimahullahu taala, bab tafsir tauhid wa syahadati an la ilaha illallah. Bab penjelasan ataupun tafsir tauhid dan juga syahadat la ilaha illallah. Penulis di sini menyebutkan dua kata yang sama, yaitu bab tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Tauhid itu adalah la ilaha illallah. La ilaha illallah itu adalah tauhid. Ini sebagai penegasan. Ini sebagai penegasan supaya disebutkan oleh para ulama, di antara disebutkan dalam kitab Al-Qaulus Sadid karya Al-Imam atau Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala, beliau menyebutkan
kenapa penulis mengulangi kalimat tauhid dan juga kalimat la ilaha illallah? Ini untuk mengukuhkan ya, mengokohkan ataupun bisa jadi ini membantah orang yang mengatakan tauhid itu bukan la ilaha illallah dan la ilaha illallah itu bukan tauhid. Artinya memantapkan kita bahwasannya tauhid ya la ilaha illallah. La ilaha illallah adalah tauhid. Ya. La ilaha illallah itu adalah hakikat dari tauhid. Ya, tauhid satu kata kan, tauhid, at-tauhidu. Rincian dari tauhid itu atau definisi dari tauhid itu adalah la ilaha illallah. La ilaha illallah. Artinya tauhid kan la ilaha, kita menolak berbagai macam sesembahan. Semuanya kita tolak. Illallah. Kemudian setelah itu apa? Kita tetapkan hanya Allah saja yang berhak untuk disembah. Itu hakikat tauhid. Hakikat tauhid. Makanya penulis menyebutkan dua hal ini dalam judul ya, langsung diulangi. Cukup dengan mengatakan bab tafsir tauhid ataupun bab tafsir la ilaha illallah, tapi beliau menyebutkan dua-duanya supaya tidak salah paham. Salah paham sebagian orang bahwasanya la ilaha illallah bukan tauhid dan tauhid bukan la ilaha illallah, padahal keduanya adalah sama. Nah, kemudian ayat yang pertama yang beliau bawakan di dalam bab ini adalah surat Al-Isra ayat 57. Wa qaulillahi ta'ala ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabahu inna 'adzaba rabbika kana mahdzura. Ya, surat Al-Isra ayat 57. Ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah, dan mereka lah alladzina yad'una, yang menyeru selain Allah, yang berdoa kepada selain Allah, yang beribadah kepada selain Allah. Maka ini hitopnya kepada orang-orang musyrik yang menyembah selain Allah. Dan Allah menjelaskan yang disembah oleh orang-orang musyrik, ya, yang diseru oleh orang-orang musyrik di sini adalah siapa? Orang-orang soleh, para nabi, ya, para wali, itu yang mereka sembah. Makanya Allah jelaskan di sini apa? Yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab. Orang-orang soleh yang mereka sembah, ya, orang-orang soleh yang mereka sembah, para nabi yang mereka sembah, mereka itu yabtaguna ila rabbihimul wasilah. Mereka mengharap kepada Rob mereka. Al-wasilah. Al-wasilah itu adalah sesuatu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, perantara yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Apa itu? Al-amalus soleh, amal soleh. Jadi mereka pun bertawasul, ya, mereka membuat perantara. Orang soleh, para nabi, mereka apa? Membuat perantara ayyuhum aqrab. Mana perantara yang bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah, bisa lebih mendekatkan diri mereka kepada Allah. Wa yarjuna rahmatahu, dan juga mereka mengharap rahmat Allah. Wa yakhafuna adzabahu, dan juga mereka takut terhadap azab Allah. Inna adzaba rabbika kana mahdura, dan sungguhnya azab Rabbmu itu kana mahdura, sangat harus berhati-hati kita terhadap azab tersebut. Ya, ini bantahan Allah kepada orang-orang musyrik yang menyembah kepada selain Allah, yang berdoa kepada selain Allah. Mana bantahannya? Bantahannya, yang disembah oleh mereka adalah orang soleh, yang disembah oleh mereka adalah para nabi. Para nabi dan orang-orang soleh pun mereka bertakorub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah itu dengan amal soleh. Dengan beribadah kepada Allah. Cari amal soleh yang bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah dan mendatangkan rahmat Allah, juga meninggalkan menjauhi azab Allah. Cari amalan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, mendatangkan rahmat Allah,
dan dijauhkan dari azab Allah. Itu yang dilakukan oleh orang-orang soleh dan juga apa? Dan juga para nabi yang disembah oleh orang-orang musyrik. Sedangkan orang-orang musyrik mereka bukan bertakorub kepada Allah dengan amal soleh, tapi mereka bertakorub kepada Allah dengan menyembah orang soleh. Jadi mereka mendekatkan diri kepada Allahnya dengan apa? Dengan menyembah orang soleh, dengan meminta kepada orang soleh, disembah, dibikinkan patung, sujud untuk apa? Kepada orang soleh. Tujuannya apa? Tujuannya supaya bisa mendekatkan diri kepada Allah, kepada Allah. Ya, tujuan orang-orang musyrik dari zaman dahulu, dari kita sudah sebutkan kemarin, dari zaman Rasul pertama yaitu apa? Nabi Nuh alaihi salam. Zaman Nabi Nuh, kaum Nabi Nuh yang mereka sembah itu adalah orang-orang soleh. Wad, Suwa, Yagus, Ya'uq, Nasr, itu semua adalah orang-orang soleh yang Allah sebutkan. Orang-orang soleh tersebut bertakorub kepada Allah dengan amal soleh. Mereka tuh niatnya ingin bertakorub kepada Allah. Ya, orang-orang siapa? Orang-orang musyrik di zaman Nabi Nuh, mereka ingin bertakorub kepada Allah, ingin mendekatkan diri kepada Allah. Tapi caranya dengan apa? Dengan menyembah orang soleh. Ya, dengan menyembah orang soleh. Apa sulitnya ya? Harus, kata Allah, langsung nyembah ke atas. Tapi ini harus apa? Harus keliling dulu. Ya, kalau takdirkan kita kayak gini mungkin ya, seperti kita ingin minta sesuatu ke mana? Ke presiden. Kata presiden, nih, ini WA khusus masyarakat yang boleh minta langsung ke presiden. Minta langsung ke presiden. Sudah ada, tinggal WA, Pak Presiden minta sepeda, minta minyak goreng, gitu kan ya? Langsung bisa kayak gitu kan ya? Kalau ada gitu ya. Kalau ada, atau mungkin seperti kalau di Sumedang mungkin ada aduan-aduan, langsung bisa WA ke sana. Tapi ini kita harus keliling dulu. Harus kemana dulu ya? Gitu nyari. Siapa yang tahu ya? Oh ini nih, dia pegawai Pemda. Pangwartoskeun ka Pak Doni nyuhungkeun minyak goreng, terus gitu kan ya. Pangwartoskeun terus keliling. Padahal ada apa namanya, pemerintah sudah buka gitu. Contohnya seperti itu, sudah buka apa? Quick response contohnya seperti itu. Ada kontak center dan sebagainya. Allah pun mengatakan ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku. Sok beribadah hanya kepadaku, jangan kemana-mana gitu. Tapi ini harus apa? Tadi orang-orang musyrik zaman Nabi Nuh, mereka kemana? Oh ini orang soleh nih, Wad, Suwa, Ya'uq, mereka orang soleh. Mereka orang soleh. Urang mah bukan orang soleh gitu kan ya. Biar kita melalui orang soleh saja ibadahnya. Kita beribadah kepada orang soleh, mudah-mudahan orang soleh ini bisa memberikan syafaat kepada kita. Gitu kan. Jadi mereka tuh seakan-akan menyembah Allah gitu. Padahal hakikatnya mereka tidak menyembah Allah padahal mah gitu. Niatnya menyembah Allah. Niatnya menyembah, tapi melalui apa? Penyembahan kepada selain Allah. Nah, ini tawasul yang terlarang. Ini tawasul yang terlarang. Jadi tawasul yang terlarang adalah seperti ini. Tawasul itu membuat perantara ya, membuat perantara supaya kita mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan tadi Wad, Suwa, Ya'uq, mereka pun sama bertawasul. Mereka tawasul itu artinya bertakorub kepada Allah melalui perantara. Perantaranya apa? Amal soleh, langsung. Berdoa, amal soleh. Sholat, amal soleh. Puasa, amal soleh. Langsung diberikan kepada Allah. Langsung diarahkan kepada Allah. Jadi tidak kemana-mana dulu, langsung, direct. Ya, langsung, direct. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi agama Allah, agama tauhid, itu agama yang tidak bertele-tele, tidak panjang-panjang, tapi langsung saja. Kata Allah, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, astajib lakum. Pasti aku akan kabulkan. Pasti aku akan kabulkan. Ya, ini makna wasilah. Jadi disebutkan oleh para ulama, makna wasilah di dalam ayat ini adalah ma yataqarrabu bihil ilallah min amali shalih. Jadi sesuatu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah berupa amal soleh. Jadi
wasilahnya bukan harus berdoa kepada selain Allah, berdoa atau beribadah kepada selain Allah, ruku sujud kepada selain Allah. Ya, kalau kita perhatikan seperti itu. Kaum Nabi Nuh pun mereka asalnya tidak menyembah, niatnya tidak menyembah patung-patung tersebut, tapi beribadah di depan patung tersebut kepada Allah. Asalnya seperti itu. Ya, tapi akhirnya diibadahi. Kenapa diibadahi? Ini cara kita mendekatkan diri kepada Allah adalah dengan menyembah orang soleh. Maju ke zaman siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Orang-orang kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy ketika ditanya, ya kenapa kalian menyembah patung-patung tersebut? Mereka mengatakan apa? Allah sebutkan dalam Al-Quran, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah patung-patung tersebut, tapi illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, kecuali alasan kami sujud kepada dia, patung tersebut, menyembelih kepada patung tersebut, supaya supaya patung-patung tersebut bisa mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ya, padahal hakikatnya itu tuh ibadah. Mereka anggap itu bukan ibadah. Mereka sujud kepada patung tersebut, mereka bernadar kepada patung tersebut, mereka menyembelih kepada patung tersebut, berdoa di hadapan patung tersebut, itu hakikatnya menyembah patung tersebut. Tapi mereka mengelakkan tadi, mana buduhum, kami tidak tidak menyembahnya, kecuali supaya bisa mendekatkan diri kami kepada Allah. Ya, kita tanyalah orang-orang musyrik yang mungkin sekarang, ya, saudara-saudara kita yang meminta kepada batu ataupun tempat-tempat keramat dan sebagainya, ya, mereka tidak mau kalau kita sebut, wah musyrik, jangan minta di sana gitu, jangan minta di patung sana, jangan minta di batu sana, jangan minta di mana, di pohon sana gitu kan ya. Oh tidak, saya tidak minta ke sana gitu ya. Mung tawasul hungkul, kita ku batu, ku nawan, ku tatangkalan tadi, ku kuburan orang-orang soleh, supaya bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Justru alasan itulah yang dilakukan yang diucapkan oleh orang-orang musyrik kafir Quraisy itu. Mana buduhum, kata orang kafir Quraisy, kami tidak menyembah mereka kecuali hanya supaya mereka bisa mendekatkan diri kami kepada Allah. Ya, seperti itu. Ini alasan-alasan yang sudah klasik, alasan klasik. Sehingga Allah bantah di sini orang-orang musyrik yang beralasan dengan seperti itu. Benar, para nabi, orang-orang soleh, mereka menjadikan wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Apa wasilahnya? Wasilahnya adalah al-amalus soleh, adalah amal soleh, ibadah, sujud, ruku, menyembelih, bernazar, isti'anah, istighosah, isti'adah dan seterusnya. Mereka serahkan langsung kepada Allah, tidak kepada yang lainnya dulu. Jadi tidak berbelit-belit dulu. Ya, ini makna dari ayat yang mulia ini. Nah, ayat ini apa relevansinya dengan bab ini? Ya, bab ini kan bab tafsir tauhid. Ya, bab tafsir tauhid. Maka Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah taala, beliau menyebutkan relevansi dari ayat ini dengan bab adalah annaha tadullu anna ma'na tauhid wa syahadata an la ilaha illallah wa tarku ma alaihil musyrikun min da'wati sholihin wal istishfa'i bihim ilallah fi kasbi durri atau tahwilihi li anna dzalika huwa syirkul akbar. Naam. Beliau menyebutkan bahwasannya ayat ini menunjukkan tentang makna tauhid, tafsir tauhid, dan juga tafsir syahadat la ilaha illallah. Apa itu? Tarkuma alaihil musyrikin, meninggalkan apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Jadi tauhid itu bukan hanya mengaku saya ahlu tauhid, saya sudah mengucapkan la ilaha illallah, tapi kata beliau harus ada tarkuma alaihil musyrikin, tarkuma alaihil musyrikun, meninggalkan segala apa yang telah dilakukan oleh orang-orang musyrik. Berupa apa? Min da'wati sholihin, berdoa kepada orang-orang soleh. Berdoa kepada orang-orang soleh. Yang dilakukan oleh orang-orang musyrik adalah berdoa dan meminta kepada orang-orang soleh yang telah mati.
yang telah meninggal. Ya. Zaman Nabi Nuh tadi, Wad, Suwa, Yagus, Ya'uq, mereka sudah meninggal dan diminta oleh orang musyrik. Kemudian zaman orang-orang kafir Quraisy, ya, orang-orang kafir Quraisy yang mereka sembah itu juga orang soleh ya. Lata, Uzza, itu orang-orang soleh. Orang-orang soleh, mereka meminta itu kepada orang-orang soleh, jelas ada sejarah kesolehannya. Makanya mereka berani minta gitu, mereka berani berdoa kepadanya. Karena mereka meyakini bahwasannya apa? Bahwasannya orang-orang soleh tersebut yang sudah meninggal, yang sudah dibuatkan patung, itu bisa mendatangkan manfaat dan bisa menolak mudarat dengan sendirinya. Ya, maka sehingga mereka berani untuk meminta kepada mereka, kepada patung-patung tersebut. Patung-patung orang soleh tersebut. Padahal orang-orang soleh tersebut nanti kelak di yaumil akhir akan apa? Akan berlepas diri. Semuanya akan berlepas diri dari apa yang telah mereka lakukan. Ya, dari apa yang telah mereka lakukan. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? In tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajaba lakum wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wala yunabbi'uka mislu khabir. Kata Allah Subhanahu wa taala, in tad'uhum, jika mereka orang-orang kafir, orang-orang musyrik, in tad'uhum la yasma'u du'aakum, la yasma'u du'aahum, ya. Jika mereka berdoa kepada orang-orang yang sudah meninggal tadi, orang-orang soleh, kuburan-kuburan orang soleh tadi, patung-patung orang-orang soleh tadi, la yasma'u du'aahum, mereka sama sekali tidak akan bisa mendengar doa mereka. Ya, siapa? Lata, Uzza, ataupun tadi orang-orang soleh yang di zaman Nabi Nuh, ataupun orang-orang soleh yang ada di zaman kita sekarang, itu tidak akan bisa mendengar suara mereka. Ya, mereka nepika cerik cimata getih ngedoa gitunya supaya diberikan syafaat, supaya diberikan rizki dan seterusnya. Kata Allah, la yasma'u du'aahu, mereka sama sekali tidak akan bisa mendengar. Walau sami'u, dan kalau ditakdirkan mereka bisa mendengar, mastajaba lahum, mereka tidak akan bisa mengabulkan. Ini yang bahaya. Allah sudah apa namanya? Sudah menolaknya, ya, sudah membantahnya bahwasan yang mereka sembah selain Allah itu tidak akan bisa mendengar. Kalau bisa mendengar, tidak akan bisa menjawab doa mereka, tidak akan bisa mengabulkan doa mereka. Ya. Bahkan pada hari kiamat mereka pun yakfuruna bisyirkikum. Mereka akan apa? Berlepas diri dari kesyirikan yang telah mereka lakukan. Ya, mereka orang-orang soleh akan berlepas diri. Saya tidak menyuruh untuk menyembah saya, gitu. Untuk berdoa kepada saya, meminta kepada saya, beribadah di tempat kuburan saya. Seperti itu. Ya, mereka akan apa? Berserah diri kelak di yaumil akhir. Sehingga apa namanya? Allah pun sebutkan di sini dalam ayat ini. Ya. Atau Syekh Fauzan tadi menyebutkan makna tauhid atau makna syahadat la ilaha illallah adalah meninggalkan apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Berupa apa? Berdoa kepada orang-orang soleh. Berdoa itu adalah beribadah secara umum, beribadah kepada orang soleh, meminta, bersujud, ruku, sholat, menyembelih, nazar kepada orang-orang soleh yang sudah meninggal tadi. Wal istisfa'i bihim, ataupun meminta syafaat kepada mereka. Meminta syafaat kepada mereka. Oh, saya cuma minta syafaat kepada para wali tersebut, kepada orang soleh tersebut, kepada para nabi tersebut. Kita meminta syafaat itu bukan kepada para nabinya, bukan kepada orang solehnya, tapi meminta syafaat itu kepada Allah. Mintalah kepada Allah syafaat. Mintalah kepada Allah supaya orang-orang soleh tersebut, para nabi tersebut memberikan syafaat kepada kita. Jadi syafaat itu dimintanya kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Ya, sehingga tadi ketika mereka merasa dikabulkan, wah dikabulkan. Asalnya mah cuman wasilah ya, berdoa kepada Allah, tapi ternyata berdoanya di sana dikabulkan, akhirnya memintanya langsung. Ya Syekh Fulan, ya Wali Fulan, mintakanlah kepada Allah. Artinya dia meminta kepada Wali Fulan tersebut untuk meminta kepada Allah. Sama saja berarti dia meminta kepada yang sudah mati, dan itu tidak boleh. Meminta itu kepada siapa? Kepada Allah. Kenapa sulit sekali ya?
kita meminta, wahai Syekh Fulan tolong mintakan kepada Allah supaya apa? Supaya saya diberikan mobil, supaya saya diberikan rezeki, supaya saya diberikan jodoh. Kenapa tidak langsung, ya Allah berilah saya jodoh? Kan lebih gampang kan ya? Doanya pun lebih singkat. Ya, wahai Syekh Fulan tolong mintakan kepada Allah supaya saya diberikan rezeki. Kan jadi gini dulu kan? Nah, gitu. Coba langsung, ya Allah, saya minta rezeki. Ya Allah, saya minta jodoh dan seterusnya. Jadi tidak muter dulu, langsung direct ya, langsung kepada Allah Subhanahu. Kan itu lebih mudah. Itu lebih mudah. Atau meminta syafaat, kenapa gak langsung kepada Allah? Ya Allah, berikanlah syafaat Nabi Muhammad kepada saya. Berikanlah syafaat orang-orang soleh kepada saya. Kenapa harus meminta dulu kepada orang soleh? Ya, wahai wali fulan, wahai Nabi fulan, Syekh fulan, ya, mintakan kepada Allah syafaat kepada saya. Ya, berarti tinggal minta kepada Allah syafaatnya. Seperti itu. Dan itu adalah termasuk syirkul akbar. Yaitu termasuk syirkul akbar, meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang tidak mampu untuk diijabah. Ya, meminta kepada seseorang yang dia tidak mampu untuk tadi kata Allah, mastajaba lakum. Mereka tidak mampu untuk mengabulkan doa-doa kalian. Akhirnya setelah itu karena mereka merasa diijabah, padahal yang memberi rezeki itu Allah, mereka yakin ternyata kuburan tersebut, batu tersebut, patung tersebut ataupun pohon tersebut, tempat tersebut bisa mendatangkan manfaat, juga bisa menolak madorot. Kalau sudah berkeyakinan seperti ini tadi, dia terjatuh ke dalam syirkul akbar, syirik besar, waliyadzubillah. Akhirnya mereka meninggalkan menyembah Allah, menuju menyembah selain Allah. Ya, itu kan step-step yang dilakukan atau yang terjadi kepada kaum musyrikin terdahulu. Step-stepnya kan seperti itu. Sebelum mereka menyembah patung-patung tersebut, stepnya tadi seperti itu. Ya, tidak menyembah asalnya. Cuman Cuman bertawasul saja. Cuman Jadi dijadikan prasasti saja supaya semangat beribadah kepada Allah. Tapi akhirnya akhirnya diibadahi. Nah, maka ayat ini sebagai bantahan kepada orang-orang yang menyembah para wali, orang-orang soleh, para nabi, yang mereka berkeyakinan bahwasannya orang-orang soleh tersebut, para wali tersebut bisa menolak madarat ataupun bisa mendatangkan manfaat. Padahal mereka orang-orang soleh, mereka berdoa kepada Allah, beribadah kepada Allah, meminta kepada Allah, dan sama sekali tidak bisa memberikan manfaat dan juga menolak madarat. Kemudian ayat ini pun sebagai penjelasan bahwasanya para nabi dan orang-orang soleh itu sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan sangat berharap terhadap rahmat Allah. Allah mengatakan dalam ayat ini, ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabahu. Orang-orang soleh itu mereka bertakarub kepada Allah dengan amal soleh. Karena apa? Karena mengharap rahmatnya, karena takut terhadap azabnya. Dan itu yang harus kita lakukan setiap kita beribadah. Di dalam setiap kita beribadah, maka inilah rokaiznya. Rokaiz itu apa? Sendi-sendi, penopang ibadah. Ya, maka inilah harus dibarengi dengan roja, pengharapan kepada Allah, penuh pengharapan kepada Allah. Kemudian juga dibarengi dengan diimbangi dengan rasa takut terhadap azab Allah. Jadi tidak boleh timpang, harus dua-duanya ada ketika kita beribadah kepada Allah. Ketika kita beribadah kepada Allah harus dibarengi dengan rasa cinta yang pertama tentunya. Kemudian yang kedua harus dibarengi dengan penuh pengharapan terhadap rahmat Allah. Kemudian yang ketiga harus dibarengi dengan rasa takut terhadap azab Allah. Kalau hilang salah satunya, maka gugur ibadah tersebut. Ibadah tanpa dibarengi dengan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bukan ibadah. Karena hakikat ibadah itu adalah cinta tadi. Hakikat cinta adalah tadi at-tazallul wal khudu', merendahkan diri kepada Allah, tunduk patuh kepada Allah, dan itulah hakikat ibadah gitu. Ya. Kemudian beribadah tanpa dibarengi rasa pengharapan kepada Allah. Ya, jadi gak ada harapan kepada Allah. Saya mau beribadah karena bukan mengharapkan surga. Ya mengharapkan apa lagi gitu. Kalau bukan mengharapkan
mengharapkan surga, harus penuh pengharapan. Penuh pengharapan kepada Allah. Ya, apa yang kita lakukan kita harapkan ini pisurgaeun gitu. Ya, harus itu. Harus kalau beribadah tanpa pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita berarti mau masuk neraka kan enggak ya? Kita selalu berharap untuk apa? Untuk mendapatkan rahmat Allah, supaya ibadah kita diterima, supaya kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang ketiga harus dibarengi dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, harus dibarengi dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini supaya kita tidak terlalu terlena terhadap apa? Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berharap, terus berharap, tapi tidak dibarengi rasa takut. Kalau berharap terus tanpa dibarengi dengan rasa takut, akhirnya dia apa? Ini apa? Ketika datang tentang ayat-ayat apa? Ketika datang tentang larangan-larangan Allah, gak boleh makan harta riba, gak boleh berzina. Oh, gak apa-apalah, terjatuh ke dalam zina. Ya Allah Maha Pengampun. Ya Allah Maha Pengampun. Jadi penuh pengharapannya kepada Allah, tapi tidak dibarengi dengan rasa takut. Nah, rasa takut. Nah, efeknya kalau apa? Kalau dia tidak dibarengi dengan rasa takut. Tapi kalau efek kalau orang hanya penuh pengharapan dan tidak dibarengi dengan rasa takut terhadap azab Allah seperti tadi ya. Dan apa? Kalau orang beribadah hanya takut saja, kemudian tidak dibarengi dengan mengharapkan apa? Tidak mengharapkan rahmat dari Allah, surga dari Allah, maka dia akan lebih ekstrim, berarti namanya gulu, berlebih-lebihan, sehingga apa? Sehingga dia takalluf tadi, betul ya, karena takut, takut amalan saya tidak diterima, kalau saya berbuat salah nanti saya kafir ya, ini ya gitu ya. Nah, nanti akan seperti itu, efeknya akan seperti apa? Seperti mungkin orang-orang Khawarij yang mereka meremehkan ayat-ayat wa'id, ayat-ayat tentang apa? Tentang ancaman. Ya, ayat-ayat tentang wa'ad, tentang apa? Tentang janji Allah. Sehingga mereka mengkafirkan para pelaku dosa besar. Karena apa? Karena takut. Akibatnya karena takut yang berlebihan yang tidak dibarengi dengan penuh pengharapan kepada Allah. Padahal Allah itu Maha Pengampun dosa. Ya, ketika berbuat dosa, kalau berbuat dosa sekali karena takut sekali adab Allah, saya berarti harus syahadat lagi, saya kafir dan seterusnya. Nah, maka dua poin ini harus apa? Harus selalu ada, mengharapkan rahmat Allah dan juga apa? Takut terhadap adab Allah, seimbang ketika kita beribadah. Sehingga tatkala kita beribadah kepada Allah lagi nyaman, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, penuh pengharapan. Penuh dengan apa? Pengharapan terhadap rahmat Allah, penuh pengharapan amalan saya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita meninggalkan segala larangan-larangan Allah, maka kita barengi dengan apa? Rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita takut terhadap ketika kita akan melakukan kemaksiatan, takut terjatuh ke dalam azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini disebut seimbang. Seimbang ketika kita melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Ada roja, ada khauf, ada pengharapan kepada Allah, ada takut terhadap azab Allah. Nah, ini sifatnya orang-orang soleh yang disebutkan di dalam ayat ini. Orang-orang soleh, para nabi, para wali, mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala karena mengharapkan rahmat Allah dan juga karena takut terhadap azab Allah. Kemudian ayat ini digunakan oleh orang-orang musyrik, ya, berdalil tentang bolehnya bertawasul dengan amalan-amalan yang bahkan tidak disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Padahal sebutan oleh para ulama yang dimaksud dengan wasilah di sini, bertawasul di sini adalah dengan tawasul amal soleh tadi. Berupa amal soleh, Maka selain itu tidak boleh, termasuk apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik di sini. Mereka bertawasulnya dengan berdoa kepada orang soleh yang telah meninggal. Nah, ini tawasul yang terlarang. Maka tawasul yang syar'i sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah SAW
adalah tawasul yang tidak mengandung kesyirikan. Yang tidak mengandung kesyirikan. Yang mengandung kepada kesyirikan seperti tadi ya disebutkan Allah dalam ayat ini, yaitu berdoa kepada orang soleh yang telah apa? Yang telah meninggal. Meminta kepada orang soleh, kepada Allah memintanya, tapi melalui orang soleh yang telah apa? Yang telah meninggal. Maka ini tawasul yang terlarang. Tawasul yang terlarang. Meminta kepada orang soleh, kepada Allah memintanya, tapi melalui orang soleh yang telah apa? Yang telah meninggal. Maka ini tawasul yang terlarang. Tawasul yang terlarang. Tawasul yang termasuk ke dalamnya ada kesyirikan di dalamnya. Maka tawasul yang dibolehkan, tawasul ini biasa dilakukan adalah ketika kita berdoa. Ketika kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tawasul ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dibolehkan dengan beberapa poin yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya. Yang pertama menggunakan ayat-ayat Allah dan menggunakan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ya. Makanya sebelum berdoa itu kita apa namanya? Menyebutkan ayat-ayat, menyebutkan nama-nama Allah ataupun menyebutkan sifat-sifat Allah itu boleh. Kata Allah Subhanahu wa taala, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Ya, dan Allah itu memiliki asmaul husna, nama-nama yang husna, yang baik. Fad'uhu biha, maka kalian berdoalah kepadaku dengan menyebutkan nama-nama tersebut. Ya, boleh ya Rahman, ya Rahim, irhamni. Ya, sesuai kan? Ya Razzaq, urzuqni. Seperti itu. Ya Ghafur, ighfirli. Kita menyebutkan nama-nama Allah. Nah, itu bertawasul dengan apa? Dengan nama-nama Allah ataupun dengan menyebutkan sifat-sifat Allah boleh. Ya, menyebutkan dengan sifat-sifat Allah boleh, tapi harus sesuai ya. Harus apa? Harus sesuai. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ini sebenarnya pembahasan tawasul nanti akan disebutkan oleh penulis di dalam babnya nanti ada. Ini cuplikan ya. Kemudian yang kedua, dibolehkan bertawasul dengan amal soleh, dengan amal yang paling soleh, dengan amalan paling soleh yang pernah kita lakukan. Ini pernah dilakukan oleh orang yang terkurung, contohnya orang yang terkurung di dalam gua yang Rasulullah SAW sebutkan kisahnya dalam hadis sahih. Nah, hadis sahih ini dinukilkan juga dalam kitab Riyadhus Shalihin, ada kisahnya ini. Kisah 3 orang yang terkurung di dalam gua dan mereka tidak bisa keluar. Akhirnya mereka berdoa kepada Allah, tapi bertawasul dengan menyebutkan amal soleh mereka masing-masing. Ketika mereka terkurung di dalam gua, orang yang pertama salah satu dari mereka berkata, kita bertawasul kepada Allah, kita berdoa kepada Allah dengan bertawasul. Tawasulnya apa? Menyebutkan amal soleh kita, amal yang paling ikhlas, amal yang paling ikhlas, yang merasa amalan kita itu paling diterima oleh Allah. Ini ikhlasnya ya siga nama gitu kan, harus kayak gitu. Jadi kan asal we sebutin amal soleh yang pernah kita lakukan, harus menggunakan amal soleh yang paling ikhlas menurut kita. Maka orang yang pertama berdoa bahwasannya dia memiliki orang tua, dan dia tidak pernah mendahulukan siapapun, bahkan istrinya, bahkan anaknya, untuk memberikan susu, ya, untuk memberikan minum susu. Jadi kalau dia meras susu, maka yang pertama kali diberikan itu adalah orang tuanya. Walaupun anaknya nangis merengek pingin susu, maka menunggu orang tuanya yang paling dahulu minum. Jadi harus orang tuanya yang dahulu minum. Suatu ketika dia terlambat karena mencari rumput, bahasa orang nama ngarit ya, ngarit nyari rumput ya. Kemudian pas datang ke rumah ternyata orang tuanya sudah tidur dan belum sempat memberikan susu. Akhirnya dia menunggu sampai bangun orang tuanya, anaknya nangis merengek pingin pun tidak dikasih karena mendahulukan orang tua. Setelah bangun dia pun memberikannya kepada orang tua. Maka orang pertama ini berdoa, ya Allah, jika amalan ini adalah amalan yang paling ikhlas di sisi Engkau, maka bukakanlah pintu gua ini. Maka akhirnya gua ini pun bergeser sedikit, tapi masih belum bisa keluar. Orang yang kedua pun berdoa lagi, berdoa dan bertawasul dengan menggunakan amal soleh tadi. Ya, orang yang kedua dia mengatakan, aku punya sepupu.
punya sepupu yang sangat cantik dan aku sangat tertarik kepada sepupu tersebut. Tetapi ditolak oleh sepupunya. Suatu ketika paceklik dan sepupunya ini yang sangat cantik ini dia memerlukan uang ataupun memerlukan makanan ya, karena paceklik itu berarti bukan hanya uang ya, makanan nggak ada segala rupa, dan dia termasuk orang kaya, mungkin bisa membeli segalanya. Maka akhirnya si perempuan ini pun datang kepadaku dan aku mengatakan aku akan memberikan engkau berapa dinar ya, lupa kisahnya, pakai uang 300 dinar atau 500 dinar ya. Ya, 300 dinar kalau saya. 300 dinar ya untuk kebutuhan dia ya, untuk kebutuhan makan dia. Ya, maka aku tidak memberikannya kecuali dengan syarat. Dengan syarat engkau mau berzinah denganku. Maka si perempuan ini menyanggupi, siap berzina. Maka disebutkan dalam hadis fala ma'ana baina fakhidai gitu kan, tatkala aku sudah berada di antara dua pahanya. Ya, sudah berada di antara dua pahanya, kemudian si perempuan ini mengatakan ittaqillah ya. Bertakwalah engkau kepada Allah. Ketika mendengar kalimat tersebut ngorejat mungkinnya langsung. Ngorejat kemudian mengingat Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan perempuannya dan juga uang tersebut. Ya, uangnya akhirnya diberikan. Dan aku tidak, berarti jadi berzina tidak? Tidak jadi. Karena apa? Karena takut kepada Allah. Ya. Gak jadi berzina karena digerebek Satpol PP, bukan ya. Ini gak jadi berzinanya karena apa? Karena ketika si perempuan yang mengatakan ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Ya, sehingga dia merasa takut kepada Allah. Biasanya orang Arab itu kalau ada kalimat ittaqillah gitu, itu langsung ini gitu, takut gitu. Memang merasa takut, itu kalimat yang bisa menggetarkan gitu. Ya, ittaqillah. Ya, kalau ya Allah, kalaulah amalan ini aku meninggalkan berzina ini dan bersedekah tadi kan 300 dinar kepada perempuan tersebut, bahkan perempuan tersebut adalah orang yang aku cintai, aku tinggalkan karena takut kepada engkau. Kalaulah amalan ini amalan yang paling soleh, yang ikhlas karena engkau, maka bukakanlah pintu ini. Akhirnya bergeser, tapi masih tertutup. Orang ketiga pun bertawasul lagi, berdoa lagi dengan menyebutkan amal soleh tersebut. Ya Allah, aku berdoa kepadamu dengan amal soleh yang aku lakukan. Dulu aku punya seorang pegawai, ya, punya seorang pegawai. Kemudian pas waktu gajian dia menghilang, dan akhirnya uang gajinya aku kembangkan. Jadi uang gajinya tuh dikembangkan, kemudian menjadi lahan, menjadi unta, kambing, menjadi budak, banyak, menjadi harta yang banyak. Setelah lama bertahun-tahun datanglah si pegawai ini, wahai tuan, mana bagianku, mana gajiku? Maka si tuan ini pun aku mengatakan, kata dia, ini semua adalah gajimu. Kambing-kambing, unta-unta, kebun ini dan budak ini semuanya adalah milikmu. Jangan bercanda, engkau telah mengejekku. Di sana enggak bercanda. Wallahi ini bukan. Ini adalah gajimu yang aku kembangkan. Maka akhirnya si pegawai ini si harta ini diambil semua oleh pegawai ini. Diambil semua, padahal yang ngembangin siapa? Dia gitu. Maka ya Allah, aku ikhlas. Atau mudah-mudahan kalaulah amalan ini amalan yang paling ikhlas, ya paling ikhlas di sisimu, maka bukakanlah pintu ini. Dan akhirnya pintu pun terbuka dan mereka pun bisa keluar. Nah, ini salah satu tawasul yang syar'i. Kita bertawasul dengan menyebutkan menyebutkan amal soleh kita. Nah, biasanya dilakukan ketika kita beristighosah. Jadi istighosah itu adalah berdoa kepada Allah ketika kita sedang terhimpit, sedang terdesak. Ya, berdoanya itu biasanya sangat sungguh-sungguh. Nah, ini disebut istighosah. Boleh ya, ketika kita sedang terhimpit, terdesak seperti itu, ya, kita untuk menguatkan doa kita menyebutkan amal soleh kita. Nah, ini bertawasul dengan amal soleh kita. Ini boleh. Ini dibolehkan. Dan yang ketiga, ya, salah satu jenis tawasul yang dibolehkan adalah berdoa atau meminta doa orang soleh.
Meminta doanya orang soleh. Syaratnya masih hidup. Syaratnya masih hidup. Ya. Fatal ini. Kalau sudah mati, ya termasuk ke dalam ayat ini. Termasuk ke dalam ayat ini. Meminta didoakan oleh orang soleh. Ya, seperti itu. Meminta doanya orang soleh. Kita datang ke kiai, ke ajengan orang soleh, ya, ahlul ibadah. Kemudian meminta tolong doakan saya supaya cepat dapat jodoh. Boleh kan seperti itu. Kita meminta kepada orang-orang seperti itu. Ya. Di grup WhatsApp kan tolong doakan saya sedang isolasi Omikron gitu dan seterusnya. Ya, tolong memintakan kepada Allah. Saya husnudon. Orang yang ada di grup ini adalah orang-orang soleh gitu. Nah, kita meminta doa kepada orang lain boleh? Boleh minta didoakan. Asalkan orang tersebut masih hidup. Orang tersebut masih hidup. Tolong doakan, tapi orangnya sudah mati. Nah, ini yang nggak boleh. Ini yang dilakukan oleh orang-orang apa? Orang-orang musyrik dahulu. Ini yang dilakukan oleh orang-orang musyrik dahulu. Para sahabat dulu sering datang kepada Rasulullah SAW. Di antaranya hadis yang kemarin kita ya. Siapa hadis? Hadis Ukasyah bin Mihsan ya. Ukasyah minta kepada Rasulullah, ya Allah masukkan saya ke dalam 70.000 golongan yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Anta minhum, kau sudah masuk ke dalamnya. Didoakan oleh Rasulullah. Ya. Ya, banyak ya orang-orang yang datang kepada Rasulullah membawa anaknya supaya didoakan. Itu boleh. Dibolehkan kita membawa kepada orang soleh, kemudian apa? Supaya mendoakan anak kita, supaya mendoakan kita, supaya mendoakan keluarga kita, rumah tangga kita. Ya, ibu-ibu gitu mau datang meminta didoakan kepada orang soleh supaya apa? Supaya rumah tangganya diperbaiki dan seterusnya, supaya diberikan hidayah suaminya, supaya diberikan hidayah istrinya, supaya diberikan hidayah orang tuanya. Maka itu sesuatu yang boleh. Sesuatu yang boleh, asalkan tadi syaratnya orang tersebut memang orang soleh. Meminta doanya orang soleh. Ya. Ini selesai kita dari pembahasan ayat ini. Kemudian ayat yang berikutnya penulis menyebutkan surat Az-Zukhruf ayat 26-27. Wa qaulihi wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladzi fatarani fa innahu sayahdin. Dan ketika Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Illa alladzi fatarani fa innahu sayahdin. Kecuali aku hanya menyembah satu zat yang telah menciptakanku. Fa innahu sayahdin, sungguhnya Allah lah yang akan memberikan hidayah kepada kalian. Ya. Ayat ini penulis nukilkan di dalam bab ini menunjukkan tentang hakikat tauhid atau penjelasan tentang tauhid, tafsir la ilaha illallah, bahwasannya makna tauhid adalah berlepas diri dari apa yang disembah oleh orang-orang musyrik. Berlepas diri dari sesembahan orang-orang musyrik. Ini sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Innani bara'um mimma ta'budun. Aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Dari apa yang kalian sembah. Kemudian setelah berlepas diri sudah cukup sampai sana? Tidak. Tapi apa? Illalladzi fatarani. Kemudian apa? Kemudian kita tetapkan bahwasanya satu-satunya zat yang berhak disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah kita jelaskan. Bahwasannya tauhid, bahwasannya la ilaha illallah itu harus berkumpul dua perkara di sana. Kalau dua perkara ini tidak ada salah satunya, maka hilanglah tauhidnya. Yang pertama an-nafyu. An-nafyu itu apa? Menolak. Ya. Yang pertama an-nafyu, menolak. Ya. Menolak apa? Menolak seluruh sesembahan. La ilaha, tidak ada ilah. Tolak seluruh sesembahan. Innani bariun, kata Nabi Ibrahim, aku berlepas diri, ditolak semua sesembahan selain Allah. Kemudian setelah ditolak, cukup sampai di sana? Nggak boleh. Kalau ditolak,
orang ateis namanya, jadi gak punya Tuhan, berarti kan ya. Nah, kemudian illallah. Nah, di sana illallahnya. Setelah kita tolak semuanya, maka yang kedua harus menetapkan. Menetapkan hanya Allah saja yang berhak untuk diibadahi. Menetapkan hanya Allah saja yang berhak untuk diibadahi. Nah, ini harus ada 2 poin ini, 2 poin pokok ini. Ini yang disebut dengan rukun la ilaha illallah, rukun tauhid. Rukun tauhid ini harus ada dua-duanya. Dia menetapkan Allah saja yang dia menetapkan Allah yang diibadahi. Tapi dia tidak berlepas diri. Dia tidak berlepas diri dari sesembahan selain Allah. Maka ini pun tidak dikatakan ahlu tauhid. Tidak dikatakan ahlu tauhid. Kamu menyembah Allah? Ya, saya menyembah Allah. Bagaimana kita menyembah patung? Boleh? Ya boleh saja, silahkanlah. Yang penting menyembah Allah juga. Ini rancu ya. Katanya dia mengucapkan la ilaha illallah, tapi tidak berlepas diri dari sesembahan selain Allah. Ini hari ini terjadi nih. Hari ini terjadi banyak ya. Banyak mungkin yang disebut dia seorang influencer ataupun seorang profesor dan seterusnya, profesor dan seterusnya. Dia menyembah Allah, salat untuk Allah, saum untuk Allah, tapi dia tidak mau mengingkari, tidak mau berlepas diri dari sesembahan selain Allah. Ya. Selain Allah, maka ini hilang keutamaan tauhid, hilang kesempurnaan tauhid. Bahkan hilang tauhidnya ketika dia tidak tidak mau berlepas diri dari dari sembahan selain Allah. Karena yang dia ucapkan itu la ilaha illallah, bukan illallah saja, tapi la ilaha, tidak ada ilah. Tolak semua sembahan selain Allah. Ini banyak Allah sebutkan dalam Al-Qur'an ya. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Ayatnya banyak. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Ibadahlah kepada Allah dan tinggalkan seluruh sembahan selain Allah. Ya, walaqad arsalna fi kulli ummatin rasulan an ibudullah wajtanibut tagut. Para rasul pun dari dahulu dakwahnya adalah menyembah Allah saja, wajtanibut tagut, dan tinggalkan at-tagut, sembahan selain Allah. Sembahan selain Allah. Nabi Ibrahim mencontohkan innani bari'um mimma ta'budun. Bahkan di dalam ayat yang lainnya Nabi Ibrahim berdebat kan ya. Nabi Ibrahim berdebat dengan bapaknya. Dengan bapaknya ini dalam surat apa ini? Ya, Nabi Ibrahim menyeru kepada bapaknya, "Ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yadur wa la yughni anka syai'a." Wahai bapakku, kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, juga tidak bisa melihat, tidak bisa mendatangkan manfaat, juga tidak bisa menolak madarat, wala yughni anka syai'a. Ya, sama sekali sama sekali engkau tidak bisa sama sekali berhala tersebut tidak bisa membuat engkau kaya, tidak bisa memenuhi kebutuhan engkau. Ya, maka bapaknya Nabi Ibrahim mengatakan, "Arogibun anta an alihati ya Ibrahim? Apakah engkau membenci sesembahanku?" Ya, bantahannya sebut, "Apakah engkau membenci sembahanku?" Ketika kita menolak bahwasannya, ini kesyirikan, ini gak boleh, ini menyembah selain Allah, engkau membenci aku? Ya, bukan seperti itu ya. Bukan seperti itu. Maka ini yang dilakukan, ini bantahannya mirip seperti apa? Seperti bantahan bapaknya Nabi Ibrahim yang menyembah selain Allah. Maka setelah itu Nabi Ibrahim mengatakan, wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillahi wa ad'u rabbi. Ya sudah, kalau begitu aku akan meninggalkan kalian. Aku berlepas diri dari kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah. Harus berlepas diri, wajib. Wa ad'u rabbi. Kemudian setelah itu berlepas diri sampai sana? Tidak. Tapi lanjut Wa ad'u rabbi, dan aku beribadah, aku berdoa kepada Rabbku. Kepada Rabbku. Ini Nabi Ibrahim alaihissalam, bapaknya tauhid. Bapaknya apa? Bapaknya tauhid. Nah, ini tafsir tauhid. Ini makna tauhid, makna la ilaha illallah yang benar, harus terkumpul dua perkara tadi. An-nafyu, menolak seluruh peribadahan selain Allah. Kemudian setelah itu al-isbat, menetapkan hanya Allah saja yang berhak untuk diibadahi. Maka
tafsir tauhid, makna tauhid yang benar adalah kita wajib berlepas diri dari sesembahan selain Allah. Jadi sesembahan selain Allah. Ya. Kemudian ayat berikutnya. Ini masih ada ya ayatnya. Ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ittakhadhu akhbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun. Ini surat At-Taubah ayat 31. Surat At-Taubah ayat 31, penulis nukilkan tentang keyakinan orang-orang ahlul kitab, orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani. Ittakhadhu akhbarahum, mereka menjadikan pendeta-pendeta mereka, ya pendeta mereka arbaban min dunillah, Tuhan selain Allah. Wal masih ibn maryam, dan juga mereka menjadikan Isa ibnu Maryam sebagai Tuhan. Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida, sedangkan mereka sama sekali tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Tuhan yang satu. La ilaha illahu, tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali Dia, subhanahu, maha suci Allah dari apa yang telah mereka serikatkan. Allah Subhanahu wa taala menukilkan di sini tentang apa yang dilakukan oleh ahlul kitab, atau di sini lebih khusus yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani. Mereka orang-orang Nasrani, kenapa Allah mengatakan di sini mereka menjadikan pendeta-pendeta tersebut sebagai Tuhan? Karena mereka mentaati pendeta-pendeta mereka itu sebagaimana mentaati Allah. Apa yang dihalalkan oleh pendeta mereka, mereka halalkan, dan apa yang diharamkan oleh pendeta tersebut mereka haramkan, padahal itu semua bertentangan dengan syariat Allah. Pendeta-pendeta mereka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, pendeta-pendeta mereka mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, dan mereka taat. Orang-orang Nasrani tersebut mereka taat, ya, mereka mentaatinya. Nah, maka ketaatan yang seperti ini termasuk peribadahan. Pada hakikatnya mereka telah menjadikan pendeta-pendeta tersebut sebagai Tuhan, sehingga Allah bantah di sini. Maka di dalam ayat ini makna tauhid dan makna syahadat la ilaha illallah adalah ifradullahi ta'ala bitta'ah fi tahlil wa ma ahallallah wa tahrimi ma harramallah. Ya, makna tauhid di dalam ayat ini adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ketaatan. Di dalam ketaatan, di dalam apa? Di dalam ketaatan dalam menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Allah dan mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah. Yang diharamkan oleh Allah. Artinya kita tidak boleh menghalalkan, tidak boleh mengharamkan kecuali apa yang dihalalkan dan diharamkan oleh Allah. Oleh Allah. Kalau kita menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah karena taat kepada makhluk, ataupun mengharamkan ataupun menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah karena taat kepada makhluk, maka Allah sebutkan dalam ayat ini hakikatnya Dia telah menjadikan makhluk tersebut sebagai arbab, rob, Tuhan yang ditaati selain Allah. Ya, ini makna tauhid yang Allah sebutkan di dalam ayat ini. Ya. Dan ayat ini pun sebagai bantahan bagi orang-orang Nasrani yang mengatakan bahwasanya Isa ibnu Maryam adalah Tuhan. Allah bantah di sini ya. Wal masih ibn Maryam. Dan mereka siapa? Ruhban mereka, ya, akhbar mereka, pendeta mereka yang memerintahkan kaumnya untuk menyembah Nabi Isa. Ini artinya menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, sedangkan Allah mengatakan Isa ibnu Maryam Abdullah wa Rasuluh. Isa bin Maryam adalah hamba Allah dan Rasulnya. Tidak lebih dari itu. Hamba Allah berarti tidak boleh disembah. Rasul Allah berarti harus ditaati. Ya, justru mereka malah taatnya kepada pendeta-pendeta mereka. Maka akhirnya mereka pun Allah cap dengan orang-orang musyrik, orang-orang yang menyekutukan
Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang menyembah pendeta-pendeta mereka, orang-orang yang menjadikan pendeta-pendeta mereka sebagai Tuhan. Kemudian ayat berikutnya yang perlu disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 165. Surat Al-Baqarah ayat 165. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Walau yaral ladzina zalamu idh yarawna al-'adzaba anna al-quwwata lillahi jami'a wa anna Allaha syadidul 'adzab. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan selain Allah itu sebagai tandingan bagi Allah. Apa bentuk mereka menjadikan tandingan bagi Allah? Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah. Cintanya sama seperti mereka mencintai Allah. Cinta kepada Allah itu berbeda dengan kita seperti mencintai apa? Makhluk, mencintai anak kita, mencintai istri kita. Ya itu berbeda rasa cintanya. Cinta kepada Allah itu harus mewajibkan at-tadallul wal khudu'. Harus menimbulkan apa? At-tadallul, menghinakan diri di hadapan Allah. Wal khudu' dan juga apa? Tunduk patuh. Ini wajib. Jadi bohong kalau ada orang yang mencintai Allah tapi tidak mau menghinakan diri di hadapan Allah, tidak mau tunduk patuh terhadap syariat Allah. Maka orang yang mencintai Allah itu harus menghinakan diri di hadapan Allah dan juga harus tunduk patuh kepada Allah. Ini hakikat cinta kepada apa? Kepada Allah. Maka kalau ada orang yang cintanya kepada makhluk seperti ini, sebagaimana dia mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka hakikatnya dia telah beribadah berarti kepada hamba tersebut. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Allah sifati orang-orang beriman yang ahlu tauhid itu asyaddu hubban lillah, mereka sangat-sangat mencintai Allah. Tunduk patuhnya kepada Allah sangat. Kemudian apa tadi? Merendahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala itu melebihi apapun. Memang merendahkan diri itu harusnya kepada Allah, tidak boleh kepada makhluk. Walau yaral ladzina zalamu idh yarawna al-'adzaba annal quwwata lillahi jami'a wa anallaha sadidul 'adzab. Dan kalaulah mereka melihat az-zalamu, orang-orang yang zalim, idh yarawna al-'adzab, ketika mereka melihat azab, sesungguhnya kekuatan itu milik Allah Subhanahu wa taala seluruhnya dan sesungguhnya Allah itu syadidul 'adzab. Azabnya sangat pedih. Ya. Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam ayat ini tentang tafsir tauhid. Tentang makna dari tauhid, makna dari la ilaha illallah. Ahlu tauhid adalah orang yang paling mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi apapun. Kecintaan yang mengandung adzul wal khudu'. Kecintaan yang mengandung tadi menghinakan diri dan juga tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dikatakan dia seorang ahlu tauhid. Seorang yang mengucapkan la ilaha illallah, maka harus memiliki rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta yang menimbulkan tadi ya, at-tadallul wal khudu', merendahkan diri di hadapan Allah, tunduk patuh kepada Allah. Ini mesti. Ya, ini mesti di dalam tauhid, Karena kalau kecintaan yang seperti ini dia berikan kepada selain Allah, kepada makhluk, dan dia samakan kecintaan tersebut kepada Allah, maka dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang sama cintanya saja itu disebut menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang cintanya lebih. Ya, cinta kepada makhluk lebih daripada cintanya kepada Allah. Ini terlebih lagi dia terjatuh ke dalam kesyirikan, syirkul akbar tentunya. Ya, ini makna tauhid yang Allah sebutkan di dalam ayat ini. Dan juga salah satu faedah yang bisa kita ambil dari ayat yang mulia ini, ya, bahwasannya orang-orang musyrik
mereka yuhibbunallah hakikatnya. Mereka asalnya mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi mereka diperangi oleh Allah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka tidak dimasukkan oleh Allah ke dalam ahlul Islam. Kenapa? Karena kecintaan mereka itu sama ya, kecintaan mereka terhadap berhala-berhala, terhadap sekutu-sekutu Allah itu sama seperti kecintaan mereka kepada Allah. Ya, kepada Allah ya. Buktinya apa? Bukan cinta itu gak mesti diungkapkan ya. Buktinya mereka mau bersujud kepada patung-patung ya. Orang-orang musyrik dikatakan cinta kepada Allah karena Allah yang memberikan rezeki, Allah yang menurunkan apa? Rezeki, menghidupkan, mematikan dan seterusnya. Tapi apa namanya? Tapi mereka pun mencintai sesembahan selain Allah. Patung-patung yang mereka sembah walaupun mungkin tidak diungkapkan, tapi dari perbuatannya ketika dia menghinakan diri di hadapan patung tersebut, tunduk patuh terhadap patung-patung tersebut ya. Ya hakikatnya mereka telah mencintai sesembahan-sesembahan tersebut. Sujud ya kepada patung-patung tersebut, beribadah, bernazar kepada patung-patung tersebut, meminta kepada patung-patung tersebut, hakikatnya dia telah mencintai patung-patung tersebut. Ya. Ini apa? Tafsir tauhid di dalam ayat ini. Kemudian dalil yang terakhir disebutkan oleh penulis ini dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bab ini. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'bad min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah taala." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah, kemudian dia kufur terhadap sesembahan selain Allah, haruma maluhu, maka haram hartanya, wadamuhu, dan haram darahnya, wa hisabuhu 'ala Allah taala, dan hisabnya itu atas Allah Subhanahu wa taala. Nah, hisabnya atas Allah Subhanahu wa taala. Ya, ayat ini menjelaskan tentang tafsir tauhid. Makna tauhid. Makna tauhid adalah mengikrarkan tauhid. Yang pertama, tadi mengucapkan la ilaha illallah, cukup sampai di sana? Tidak. Tapi apa? Wa kafara bima yu'badu min dunillah. Kemudian dia kufur mengingkari sesembahan selain Allah. Ya. Kalau sudah seperti itu, ya kita tidak boleh memeranginya, tidak boleh diambil hartanya, tidak boleh apa? Ditumpahkan darahnya ketika berperang. Ketika berperang. Makanya ketika dulu siapa? Usamah ya. Usamah bin Zaid, dia berperang, kemudian orang kafir dia mengucapkan apa ketika di medan perang? Ya, yang dia perangi itu mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian malah dibunuh oleh Usamah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun apa? Marah. Rasulullah marah. Apakah engkau membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah? Ya, makanya orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu haruma maluhu, sudah haram hartanya, wadamuhu, dan haram darahnya, tidak boleh ditumpahkan. Akhirnya Usamah Usamah berhujjah bahwasanya dia mengucapkan la ilaha illallah karena takut apa? Karena takut terbunuh. Kita menghukumi secara dohirnya dia itu adalah ahlul Islam. Ya, dia mengucapkan la ilaha illallah. Dia mengucapkan la ilaha. Adapun fahisabuhu 'ala Allah. Adapun apa yang ada di dalam hatinya itu adalah hisabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu apa yang ada di dalam hatinya. Apa yang ada di dalam hatinya. Ya. Dan tidak boleh ayat ini atau hadis ini dijadikan hujjah bahwasannya harta orang kafir, harta orang musyrik itu boleh diambil. Ada orang musyrik, hartanya ambil. Kemudian ada orang musyrik, orang kafir, tumpahkan darahnya. Tidak boleh. Tidak boleh apa? Tidak boleh sembarangan.
Ya, semuanya diatur oleh pemerintahan kaum muslimin. Tidak boleh ya, tidak boleh. Dulu pernah ada seperti ini ya. Pernah ada. Dan pernah ana alami. Ya, ketika dulu belajar tauhid, nih pengalaman. Ya, sama teman-teman masih anak-anak SMP ya. Anak-anak SMP belajar. Ya, ketika mendengar ayat ini kan, hadis ini apa? Haruma maluhu wa damuhu. Oh, halal hartanya, halal darahnya berarti ini orang apa? Orang musyrik tuh. Asia dulu masih Asia sama dulu deh. Kita di Tasikmalaya tuh ada Asia namanya Asia Plaza, bukan Asia Plaza namanya. Asia atau Serba. Ini yang punya orang Cina nih. Koh Acong nih orang Cina, orang musyrik nih. Orang musyrik. Boleh ambil hartanya. Boleh ambil hartanya. Diambil semua di supermarket, diambil oleh sebagiannya. Ya, kita diminta taubat, diminta dikembalikan sampai di sidang segarupa ada sebagian ikhwah seperti itu. Ya, ini karena keyakinan gitu, keyakinan akhirnya dijadikan bercandaan tapi bahaya. Tapi berbahaya, ya, berbahaya. Nah, maka menumpahkan darah orang-orang musyrik harus sesuai dengan apa? Sesuai dengan haknya. Mengambil harta orang musyrik sesuai dengan apa? Sesuai dengan haknya. Ada aturan-aturannya. Tidak seenak kita gitu. Ini Asia Plaza punya siapa? Ini orang Cina nih, ambil langsung gitu ya. Langsung diambil gitu. Orang Cina lewat musik tebas gitu dan seterusnya. Tidak boleh seperti itu. Ya, itu tidak boleh seperti itu. Semuanya ada aturan-aturannya. Ya, ada aturan-aturannya. Tidak boleh mengambil harta orang lain, apalagi harta orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang memang dijamin oleh negara ya, dijamin oleh negara Islam. Ya, ini makna tauhid yang Allah Subhanahu atau yang Rasulullah SAW sebutkan di dalam ayat ini. Artinya bukan hanya sekedar ucapan la ilaha illallah ataupun mengikrarkan, menetapkan tidak ada sesembahan selain Allah. Kemudian tanpa dia kafaru bima yu'bad, tidak mengingkari, tidak kufur terhadap sesembahan selain Allah. Nah, maka ini tidak dikatakan ahlu tauhid. Maka dikatakan ahlu tauhid harus tadi menetapkan Allah saja yang diibadahi, kemudian dia kufur mengingkari sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kita selesai dari bab ini, dan ini tadi kita sebutkan ini adalah bab terakhir sebelum penulis menyebutkan rincian-rincian dari perkara-perkara yang termasuk ke dalam syirik kecil ataupun syirik besar di dalamnya. Ya, insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan pada bab berikutnya. Ini bab tentang rincian-rincian kesyirikan ya. Nah, rincian-rincian kesyirikan. Bab berikutnya yang akan kita bahas adalah bab termasuk ke dalam kesyirikan adalah memakai kalung, gelang ataupun yang semisalnya dengan tujuan untuk menolak balai, untuk mengangkat balai ataupun menolak balai. Ya, insyaallah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya.